peranan Roh Kudus. Nah, ini banyak ini. Dalam buku tadi ya yang saya tunjukkan di depan, saya jelaskan itu. Tapi garis besarnya aja supaya kita bisa nanti banyak diskusi. Ya, kelahiran kembali. Ya, Yeskiel 36. Roh Kudus bawa dalam kelahiran kembali. Lalu nabi-nabi bernubuat karena Roh Kudus. Lalu urapan Roh Kudus juga melalui hamba-hambanya mengurapi. Ya, jadi yang diurapi imam, raja, nabi. Lalu Roh Kudus memberi karunia. Ya, itu keahlian. Seperti Bezalel, mengukir bait Allah. Itu juga karunia. Dalam perjanjian baru, ya jelas itu. Tuhan Yesus membaptis umatnya dengan Roh Kudus. Ya, jadi bukan pendeta ya. Tapi Tuhan Yesus. Juga bukan Rasul Paulus. Juga bukan Rasul Petrus. Bukan Yohanes Pembaptis. Yang melakukan itu adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus mendiami orang percaya. Itulah mulai Roh Kudus mendiami saat itu bukan lagi dia KTP. Tapi kalau dia belum ada Roh Kudus, dia KTP. Biarpun bolak-balik masuk gereja. Biarpun dia punya jabatan, situa, majelis, forhanger, pareses. Kalau dia masih belum didiami Roh Kudus, itu adalah manusia daging. Nah, belum sungguh-sungguh hidup baru. Ya, Roh Kudus mendiami umat selama-lamanya. Nah, makanya ketika tadi Bapak Jakir Naik mengutip Yohanes 14, berlaku untuk Nabi M, mana bisa mendiami selama-lamanya? Nggak mungkin kan? Roh Kudus berperan penuh dalam penulisan kitab suci. Yohanes 14:26. Puji Tuhan. Jadi roh yang mewahyukan kitab suci kepada Nabi dan Rasul, roh yang sama mencerahkan anak-anaknya yang sudah hidup baru. Ya, dari roh mengilhami menulis, roh mencerahkan untuk mengerti. Dari roh ke roh. Kalau tidak, biarpun dia master, doktor, teologi, dia Alkitab suci buta bagi dia, tertutup. Sebaliknya, yang biarpun tidak S1, tidak ada S2, mungkin juga sarjana muda juga nggak ada, tapi dalam penyerahan penuh, hati-hati, teliti, bisa saja dia dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu supaya nggak memutlakkan pendapat, perlu diuji dengan pemahaman bapak-bapak gereja dan buku-buku teologi yang baik. Dalam hal ini kita harus menolak pemahaman Yoshua Teu DBS, dokter buatan sendiri, ya, bahwa katanya tidak perlu kita belajar dari bapak gereja, nggak perlu buku-buku teologi, yang penting Alkitab. Itu kesalahan fatal, kita lupakan dia. Peran Roh Kudus dalam PB terlibat penuh dalam kehidupan Yesus. Nah, dalam baptisan, meninggikan, jadi itu dia. Sejauh ini kita menemukan bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menegaskan pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Hal itu bahkan jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Itu dia. Jadi sangat penting kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya juga para rasul. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat ya di dalam kitab suci, maka para rasul itu diperintahkan jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu Roh Kudus. Kalau tidak kamu nggak bisa melayani. Ya, itulah yang kita baca di sini. Ya, tolong dibaca moderator. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. 1 Kisah 1 ayat 4-5. Mengapa mereka dilarang pergi? Bukankah mereka rasul-rasul yang sudah mengetahui dan menilai dengan baik? Iya, itu dia. Kedua, Kalau Kisah 1 Kisah 1 4 dan ayat 5 dikatakan, tunggu, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kau menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu jadi saksi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kamu jadi saksiku di Jakarta, di Medan, di Lampung, di Padang, di Mentawai, di Papua, Kalimantan, Kinabalu. Wah, itu dia, sampai ujung bumi. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, nggak bisa. Nah, Profesor Donald Guthrie, ahli perjanjian baru, yang bukunya setebal bantal itu, menuliskan ya bagaimana Roh Kudus berperan dalam diri orang percaya. Pertama, mengadopsi, ya. Galatia 4 ayat 6,
Maka dikatakan Allah mengutus Roh Kudus ke dalam hati kita yang berseru Aba, Bapa. Jadi mengadopsi, yang berseru Aba, Bapa. Atau Kisah 1 ayat 8 tadi, kamu menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu dia. Ada Roh Kudus, ada kuasa. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada kuasa. Biarpun dokternya ada 5 biji. Ya. Memberi pertumbuhan. Nah, buah roh adalah kasih, sukacita. Dan ingat, buah roh bukan 9, 1 saja. Tapi 9 rasa. Ya, sekali lagi, buah roh bukan 9, 1 saja, tapi 9 rasa. Lalu membawa kepada pengudusan. Nah, ini juga membawa kepada pengudusan. Artinya, tak mungkin seseorang bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus mendiami. Dari mana? Orang buah daging, percabulan, kecemaran, diam-diam dia bisa berbuat dosa. Tapi di hadapan jemaatnya dia seperti orang suci. Nah, itu dia. Tapi kalau Roh Kudus mendiami, entah di tempat terbuka, tempat tersembunyi, dia berbuat dosa, dia akan menyesal karena Roh Kudus menegur. Roh Kudus mencerahkan, baca kitab suci. Roh Kudus memberi pembebasan, ya, dimerdekakan dari kuasa dosa. Nah, apa yang terjadi? Sekiranya keenam hal itu dialami setiap orang umat percaya. Apa yang terjadi? Mengadopsi, memberi kuasa, jemaat bertumbuh, jemaat makin kudus, jemaat dicerahkan setiap kali baca kitab suci, jemaat dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Apa yang terjadi? Oh, maju pesat itu gereja. Maju pesat. Masalahnya adalah banyak anggota jemaat yang KTP. Itu masalahnya, ya. Tolong dibaca. Sesungguhnya setelah Yesus naik ke surga, rahasia hidup gereja, orang percaya, sangat tergantung kepada sikap dan relasinya terhadap Roh Kudus. Alkitab menegaskan, tanpa Roh, kita semua adalah manusia duniawi, mati secara rohani. Wow, senang saya cara bacanya. Mati secara rohani. Baca sekali lagi, Ibu Marito. Sesungguhnya setelah Yesus naik ke surga, rahasia hidup gereja, orang percaya, sangat tergantung kepada sikap dan relasinya terhadap Roh Kudus. Alkitab menegaskan, tanpa Roh, kita semua adalah manusia duniawi, mati secara rohani. Tandas ya dibikin ya. Jadi rahasianya di sini, ya, rahasia hidup gereja. Itu sebabnya gereja yang sangat terbuka kepada Roh Kudus, beda pertumbuhan jemaatnya. Sebaliknya gereja yang hanya diam, datang, ya, pokoknya semua diatur secara duniawi hebat, ya, sound system bagus, gereja megah, ya, sangat bergantung kepada alat-alat, tapi tidak sepenuhnya Roh Kudus, beda. Ya, habis kebaktian bisa menjambak itu, karena peran Roh Kudus tidak dimaksimalkan. Ya, jadi mati secara rohani.